Raja dari segala raja, Allah dari segala Allah. Dasar dari yang ku harapkan, katakan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu. Yes, amin. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu Tuhan, bersama rohmu. Yes, amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes Tuhan, Engkau Allah yang layak terima setiap pujian kami, hormat kami Tuhan, keagungan, kemuliaan Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan.
segala raja. Dia yang takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama Dia segala nama. Yes, amin. Oh Yesus, Yesus nama Dia segala nama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap rancangan-Mu Tuhan yang sempurna buat kehidupan kami. Bahkan sesungguhnya Tuhan, karya salib-Mu Tuhan yang Engkau rancangkan Tuhan sejak semula Tuhan. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami untuk mengiring Engkau Tuhan sampai seumur hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di situ ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mencintai dan mengasihi saudara, dan selalu menguatkan, mengokohkan, dan menghibur saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan, kalau kami masih hidup sampai saat ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berfirman kepada kami pada saat ini. Kami buka hati kami dan kami persilakan Roh Kudus yang berbicara langsung kepada setiap pribadi kami, melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, saya punya gitar terdiri dari 6 senar. Ya. Nah, masing-masing senar ini punya nada berbeda-beda. Nah, kalau cuma satu-satu seperti ini tidak memberikan nada yang mengenakan istilahnya. Tapi kalau dimainkan seperti ini, Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Ketika keenam senar itu dimainkan bersama-sama, tentunya dengan cara yang benar, saudara akan menghasilkan nada atau irama suara yang harmoni. Tahukah saudara bahwa kehidupan saudara dan saya juga Tuhan kehendaki supaya kita menghasilkan kehidupan yang harmoni. Nah, mungkin dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Saudara, ini hanya bisa terjadi kalau kita dapat bersinergi satu sama lain. Sama seperti tali-tali gitar tadi, senar gitar, itu bersinergi satu sama lain. Nah, saudara, ada janji Tuhan, kalau kita hidup dalam hidup ini, khususnya saat-saat ini, hidup kita tuh bersinergi satu sama lain dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Ya, tentunya perintah Tuhan. Kenapa kita harus melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini? Karena itu adalah kewajiban setiap orang, setiap manusia ciptaan Tuhan. Nah, saudara, ada janji kalau kita hidup bersinergi dengan sesama kita. Janjinya apa? Itu tertulis di Mazmur 133 ya, ayat 1-3 dikatakan begini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini jelas bahwa kalau kita hidup bersinergi satu sama lain, nah, sinergi itu bagian daripada hidup diam bersama dengan rukun. Alkitab katakan, firman Tuhan dengan tegas katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dan berkatnya apa? Yaitu Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk bekerja sama, saling membantu satu sama lain,
bersinergi dalam menjalani kehidupan, tentunya kehidupan yang berkenan kepada Allah, atau kehidupan yang memperkenankan hati Allah, atau kehidupan yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara, sebagai makhluk sosial kita perlu sesama manusia. Seperti apa yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku, kata Tuhan, akan membuat teman yang cocok. Terjemahan baru katakan sepadan untuk membantunya. Ya, saya ulangi, Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok atau sepadan untuk membantunya. Jadi sejak awal penciptaan, itu manusia diciptakan bukan sendirian. Tuhan ciptakan ada penolong yang sepadan. Memang seringkali ayat ini digunakan untuk khotbah pernikahan atau bimbingan pranikah. Tapi ayat ini bukan semata-mata untuk pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri. Tapi secara umum yaitu setiap manusia memerlukan manusia lainnya. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, saudara, selama Adam dan Hawa hidup dalam Taman Eden, mereka dapat bersinergi, ya, satu dengan lainnya, antara Adam dan Hawa. Namun saudara, sejak dosa masuk, ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akibat itu manusia keturunan Adam cenderung bukan bersinergi, tetapi saling membiarkan, cuek, egois, saling bersaing, saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh. Akibat dosa. Nah, saudara, ini akan berakhir pada kehancuran kehidupan, bahkan kebinasaan yang kekal. Dan Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau manusia itu diselamatkan. Oleh karena itu, Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup yang kekal itu yang namanya Zoe. Hidup yang berkualitas di mata Allah. Hidup yang berkualitas di mata Allah itu hidup seperti apa? Hidup yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang tertulis di firman Allah. Nah, saudara, hidup dalam hidup yang kekal ini hanya dapat dimungkinkan kalau kita bersinergi satu sama lain. Kembali lagi, tidak ada manusia yang super, yang sempurna. Apalagi sejak dosa masuk. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Saudara, kita bersinergi satu sama lain untuk menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, itu sebabnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia punya kemampuan untuk bersinergi dengan sesamanya dengan tulus dan benar. Nah, saudara, sinergi itu apa? Nah, saudara, ternyata arti sinergi atau sinergi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kegiatan atau operasi gabungan. Kegiatan atau operasi gabungan. Tetapi tentunya dalam keteraturan dan ketertiban. Nah, saudara, jelas ya arti bersinergi ya. Jadi melakukan sesuatu secara bersama-sama, bekerja sama dan bekerja bersama. Gitu. Tentunya dalam keteraturan dan ketertiban. Nah, saudara, bagaimana kita dapat bersinergi antar sesama orang percaya kepada Kristus?
Saudara, 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 27. Ini menarik sekali, dan ayat-ayat ini kita akan temukan ada prinsip yang luar biasa. Nah, saudara, untuk kita dapat hidup bersinergi dengan sesama orang percaya. Saya ingin bacakan mulai ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya, kebalikannya ya, supaya tidak terjadi perpecahan, jadi supaya apa? Anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Boleh katakan sama-sama, saling memperhatikan. Amin. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, saudara, dari ayat-ayat tadi, ya, sebenarnya ada ayat-ayat sebelumnya dari ayat 12, tapi saya bacakan ayat 18 sampai 27 saja. Nah, saudara, dari ayat-ayat itu, khususnya dari satu perikop itu, kita dapat temukan satu prinsip untuk dapat bersinergi. Yaitu apa? Prinsipnya adalah prinsip satu tubuh. Satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tidak terpecah-pecah ini tubuh. Tubuh Kristus. Saudara, setiap orang percaya, ketika dia percaya kepada pemberitaan Injil, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, dan dinyatakan lewat baptisan, dia terima baptisan. Pada saat itu juga, Roh Allah, Roh Kudus mempersatukan dia dengan orang percaya lainnya. Jadi Roh Allah mempersatukan orang-orang percaya menjadi satu, yaitu satu tubuh. Bukan karena usaha kita mempersatukan diri, tetapi secara otomatis oleh karya, oleh pekerjaan Roh Kudus. Setiap orang percaya dipersatukan dengan sesama orang percaya lainnya. Jadi kita ini satu tubuh. Bukan dua tubuh, bukan banyak tubuh. Satu tubuh. Tubuh Kristus. Nah, kesatuan ini tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diceraikan. Termasuk maut sekalipun. Ketika, nah saat-saat ini banyak saudara kita yang sudah meninggal dunia, meninggalkan kita lebih dulu, pulang ke rumah Bapa. Banyak karena, antara lain karena COVID, karena sakit, ini karena kecelakaan. Saudara, orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, itu tetap kita satu dengan mereka. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan sesama anggota tubuh Kristus, sesama orang percaya. Oleh karena apa? Karena yang menyatukan bukan manusia. Karena Roh Kudus, Roh Allah, Allah sendiri yang menyatukan. Jadi prinsip ini, prinsip satu tubuh ini, menjadi prinsip utama untuk kita dapat bersinergi, dapat melakukan bersama-sama perintah Tuhan, untuk kita dapat hidup seturut kehendak Tuhan, hidup memperkenankan hati Tuhan. Nah, prinsip satu tubuh ini terdiri dari 3 unsur. 3 unsur penting dalam prinsip bersinergi ini.
adalah yang pertama, saudara, adalah unsur keberagaman atau keberbedaan. Ada perbedaan. Nah, keberagaman ini menyatakan kekayaan dalam tubuh Kristus. Bukan hanya keberbedaan atau keberagaman warna kulit berbeda, ya, rambut, juga tampilan dan sebagainya, tetapi yang terutama keberagaman dalam hal karunia. Nah, saudara, kenapa? Karena setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dia diberikan karunia rohani oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya. Dan karunianya itu bisa berbeda-beda. Kalaupun sama, caranya juga berbeda. Saudara, di ayat-ayat tersebut kalau kita baca lebih lagi, itu ada banyak berbagai karunia rohani. Antara lain karunia mengajar. Ada orang yang diberikan kemampuan untuk bisa mengajar. Ada orang juga diberi karunia untuk melayani. Karunia untuk bernubuat. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karunia untuk memimpin. Nah, saudara, tidak ada satu karunia yang lebih hebat atau lebih penting dari karunia lain. Semua karunia itu sangat-sangat penting, sama-sama penting. Karunia itu semua sama-sama penting. Dan anggota-anggota dari tubuh Kristus itu juga sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting. Yang punya karunia bernubuat jangan merasa diri lebih penting daripada anggota tubuh Kristus, orang percaya atau sesama saudara seiman yang hanya punya karunia berbahasa roh. Tidak, saudara. Karena Alkitab mencatat itu semua yang kerjakan adalah Roh Kudus. Kecuali kita bukan bernubuat tetapi membuat-buat. Oke? Nah, saudara, jadi semuanya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting, kurang penting, tidak penting. Semua karunia penting. Setiap anggota tubuh Kristus penting. Dan biarlah setiap anggota tubuh Kristus, setiap saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus, kita fokus, kita belajar temukan, kita lihat karunia rohani yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita itu apa. Dan biarlah kita masing-masing fokus kepada karunia kita. Dan Alkitab tadi mencatat mata, ya, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Mata tidak bisa menuntut telinga untuk di telinga berfungsi berperan seperti mata. Demikian pula sebaliknya. Tangan tidak bisa menuntut kaki untuk berfungsi, ya, melakukan seperti fungsi tangan. Kaki juga demikian, kebalikannya. Penciuman, pendengaran masing-masing punya fungsi. Saudara, biar kita berperan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Karunia-karunia berbeda itu bukan membuat kita jadi terpecah. Ingat tadi Mazmur 133. Dia merukun bersama. Di dalamnya ada unsur apa? Bersinergi. Itu akan mendatangkan berkat. Juga di dalam keluarga. Kita belajar untuk melakukan fungsi peran kita sesuai dengan karunia kita juga. Saudara, itu unsur yang pertama. Dari prinsip satu tubuh, tubuh Kristus. Unsur pertama apa? Keberagaman. Itu menyatakan atau menunjukkan kekayaan tubuh Kristus. Yang kedua adalah unsur keterkaitan. Keterkaitan antar anggota yang satu dengan lain. Itu menyatakan kekuatan hubungan dalam tubuh Kristus. Tadi dikatakan, ya, ada beberapa prinsip yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa dari unsur keterkaitan ini. Yaitu apa? Nilai-nilainya saling membutuhkan, saling memberi perhatian, saling menghormati. Sesama anggota tubuh Kristus, sesama orang percaya, saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada orang percaya yang satu orang ini nih begitu luar biasa, super hebat, sehingga tidak membutuhkan yang lain. Nah, tidak, saudara. Ya, saling membutuhkan. Sesama orang percaya, saling memberi perhatian. Saling menghormati juga.
Apalagi dalam masa-masa pandemik ini. Saudara, ada orang-orang yang bisa melayani saudara kita yang Tuhan izinkan terpapar COVID. Saudara, ada orang-orang yang nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa mendoakan. Nah, bisa berdoa. Bisa berdoa secara pribadi, tetapi bisa berdoa langsung. Nah, kalau tidak bisa berdoa langsung, saudara, kita bisa memakai itu handphone. Dengan kita rekam, ya, lewat voice note, kita kirim ke dia. Dan itu juga yang saya lakukan. Ketika ada salah seorang adik rohani itu sakit terpapar COVID, dia harus dirawat di sebuah rumah sakit. Dia tidak bisa menerima handphone karena dia pakai oksigen. Tetapi dia mau didoakan. Bagaimana cara mendoakannya? Nah, Tuhan memberikan ide kepada saya untuk saya rekam doa saya. Nah, akhirnya saya rekam, saya kirim ke dia. Ketika dia dengar, dia respon. Ini saya suka kalau didoakan seperti ini lewat chat WA. Nah, saudara, ini salah satu contoh. Saudara bisa juga mungkin berdoa gimana ya, saya seringkali agak sulit kalau berdoa ngerangkaikan kata-kata. Ada saudara bisa melayani. Entah juga karunia untuk memberkati, memberikan bantuan-bantuan. Saudara lakukan. Saudara, biar kita saling satu sama lain. Tidak hanya kita mau dilayani, diperhatikan. No, kita saling. Kita juga harus belajar memperhatikan, memberi perhatian. Kita juga menghormati sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Itu yang namanya unsur bersinergi satu tubuh. Sesama anggota saling membutuhkan. Tidak ada yang super, tidak ada yang hebat. Sesama anggota saling memberi perhatian, saling menghormati satu sama lain. Dan unsur yang ketiga dari prinsip satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, adalah kemuliaan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Kristus? Yaitu kemuliaan Kristus akan nampak melalui kesatuan kita sesama antar anggota tubuh Kristus, antar orang percaya, dalam keberagaman karunia. Kita saling menguatkan, saling membutuhkan, saling melayani satu sama lain, ya. Juga dalam keterkaitan antar sesama anggota tubuh Kristus. Sehingga kalau ada salah satu anggota tubuh Kristus, ada salah satu anggota saudara kita seiman itu sakit, kita langsung bereaksi, saudara. Minimal kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, kesembuhan Tuhan nyata atas dia. Minimal. Nah, saudara, ternyata ketika kita membangun sinergi dengan sesama saudara seiman kita, sesama anggota tubuh Kristus, itu akan mendatangkan kemuliaan Kristus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita menjadi saksi Kristus. Dan Kristus Yesus disenangkan. Amin. Biar ini kita belajar hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di masa-masa pandemik ini. Kita sangat membutuhkan satu sama lain, sesama anggota tubuh Kristus, sesama orang percaya. Jangan kita egois, merasa diri tidak butuh yang lain. Kita tidak tunggu diberi perhatian, tapi biar kita memberi perhatian kepada mereka. Tuhan Yesus mau dipermuliakan dalam hari-hari ke depan lewat saudara dan saya. Dengan cara apa? Kita bersinergi dengan sesama saudara seiman melakukan kehendak Bapa di sorga. Tapi juga di dalam kita memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang Kristus, kita juga bersinergi dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, berapa banyak di antara saudara yang mau berkomitmen mulai saat ini, bersedia untuk merendahkan hati, bersinergi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kita mau tanggalkan yang namanya keangkuhan, tapi juga keminderan. Merasa diri tidak punya apa-apa, padahal Tuhan taruh karunia rohani dalam diri saudara. Minta pimpinan Tuhan untuk saudara ketemu atau menemukan karunia apa yang saudara bisa. Saudara enjoy melakukannya. Dan kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus, bukan untuk diri kita. Yesus Kristus yang dipermuliakan, Yesus Kristus yang ditinggikan. Dan kita hanya mengandalkan Roh Kudus.
Ingat bahwa kalau kita bisa melakukan karunia-karunia itu semata-mata bukan kita, tetapi Roh Kudus yang di dalam diri kita, yang bergerak di dalam diri kita, memakai kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Tanda kami komitmen. Kami mau mulai saat ini bersinergi. Kalau kami sudah bersinergi, kami ingin lebih lagi Tuhan. Bersinergi dengan sesama saudara seiman kami. Tuhan, kami bersyukur dengan karunia rohani yang telah Tuhan taruh dalam diri kami. Dan kami tidak mau simpan sendiri. Tapi kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terutama dengan saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kasih karunia Tuhan yang memampukan kami dapat mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Engkau juga yang menguduskan memberkati persembahan yang akan dipersembahkan oleh kami Tuhan. Lewat persembahan secara virtual, lewat transfer, Engkau yang memberkati itu semuanya. Tuhan juga jamah saudara-saudara kami yang sakit. Baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang isoman. Maupun yang sakit bukan karena COVID. Tapi dia tetap harus istirahat di rumah. Tuhan jamah saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur Yesus, mereka telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara kami yang sedang menghadapi masalah pergumulan apapun juga, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ide, Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan untuk mereka keluar sebagai pemenang atas masalah yang mereka hadapi dan mereka menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan juga yang memulihkan kesehatan daripada Bapak Gembala kami dari gereja lokal kami, GBI Hosana Bapa. Bapak Pendeta Muda Cahya Yoel, Engkau yang memulihkan kesehatan pemulihannya Bapa pasca dari operasinya. Terima kasih Tuhan, diberkati Bapak Gembala kami dan seluruh keluarga. Terima kasih Bapa, dan Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini Bapa, yang telah mendengarkan juga firman Tuhan ini. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, mari saudara boleh angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan keluarga saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dengan iman. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap antusias menjalankan kehidupan dalam hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap bersinergi. Shalom.